Kita akan simak informasi pertama di Kompas Petang, Saudara. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi saat jurnalis dan petugas berada di pos pemantauan. Erupsi ini yang terbesar sejak 3 November 2024 lalu. Supaya segera keluar dari perkampungan ini menuju tempat evakuasi. Pemerintah desa. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali erupsi Kamis pagi pukul 10:48 WITA. Tinggi kolom abu teramati di pos pemantau Gunung Api Lewotobi, kurang lebih 5 km di atas puncak. Erupsi disertai awan panas guguran ke arah timur laut hingga 3 km. Kepanikan sempat terjadi saat tim SAR gabungan mengevakuasi 116 warga desa Nawakote, Flores Timur di tengah erupsi Gunung Lewotobi laki-laki siang tadi. Warga diungsikan menggunakan kendaraan menuju kecamatan Wulagitang, selanjutnya dibawa ke posko pengungsian di desa Konga. Saat ini, Saudara, tim SAR dan Brimob tengah mengevakuasi warga desa Riangkaha dan Nurabelen yang berpotensi terkena awan panas guguran. Menurut Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Hadi Wijaya, menyebut erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT pada pukul 10:48 WITA Kamis pagi menjadi erupsi terbesar sejak gunung tersebut erupsi terakhir pada 3 November lalu. Akibat erupsi yang disertai guguran awan panas, warga diminta untuk tidak kembali ke rumah mereka yang berada kurang dari 7 km dari Gunung Lewotobi laki-laki. Hari ini terjadi erupsi terbesar pasca erupsi yang tanggal 3 November tengah malam. Nah, saya mewakili Kepala Badan Geologi Kementerian SDM perlu menjelaskan bahwa per hari ini kita mengalami erupsi terbesar pukul 10:48 WITA, yaitu pertama erupsi dengan abu vulkanik setinggi 5.000 meter atau 5 kilo. Yang kedua, bersamaan dengan tersebut terjadi awan panas guguran atau APG dengan jauh 3 km arah utara timur laut. Oke. Padahal tadi pagi ada erupsi abu vulkanik sejauh 2.000 dan 2.500 meter. Kemudian tadi malam ada lelehan awan pijar sejauh 2.000 dan 2.500 meter. Kita masuk pada radius aman yang 70 meter, namun kami himbau tadi sudah laporkan ke Kepala BNPB, jangan sampai ada masyarakat yang mencoba untuk kembali melihat kampung halamannya, rumahnya tidak boleh. Jadi betul-betul semakin disiplin, radius 7 km itu harus dipatuhi oleh semua. Oke. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT kembali erupsi. Tinggi kolom abu terpantau sekitar 5 km di atas puncak dengan intensitas condong ke arah barat daya. Tim SAR dan Brimob Maumere langsung mengevakuasi warga desa Nawakote yang selama ini mengungsi secara mandiri. Evakuasi langsung dilakukan saat erupsi masih terjadi pada Kamis siang. Setidaknya ada 116 warga desa Nawakote yang dievakuasi ke posko pengungsian yang ada di desa Konga. Tim gabungan selanjutnya mengevakuasi warga desa Riangkaha dan Nurabelen yang berpotensi terkena awan panas guguran. Sebagian warga mengaku masih beraktivitas saat Gunung Api Lewotobi laki-laki erupsi. Martinus Wototukan, warga desa Palulera, mengaku langsung melarikan diri dari bebatuan yang berguling saat dirinya memetik sayuran di kaki gunung. Saat tadi petik sayur, bunga ini, papaya sama dan ubi. Di mana? Itu di kaki gunung situ. Ya, Akhirnya lihat batu guling, saya langsung
Lepas tidak petik lagi saya langsung lari gagas masuk. Pas barusan tutup rumah langsung ketemu bapak. Saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedang memastikan agar tidak ada lagi aktivitas warga dalam radius 7 km dari Gunung Lewotobi Laki-Laki. BNPB juga melakukan pendataan bagi warga yang tidak bisa kembali lagi ke rumahnya karena harus direlokasi. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyatakan terkait proses relokasi masih menunggu koordinasi dalam rapat tingkat menteri. Laksanakan pendataan mana-mana masyarakat yang tidak bisa kembali ke tempat asalnya karena dikhawatirkan akan menjadi korban apabila terjadi erupsi di kemudian hari. Jadi kami pastikan dalam radius aman 7 km ini betul-betul tidak ada aktivitas manusia di situ sehingga harus direlokasi. Beberapa aset tanah milik pemerintah daerah ataupun milik masyarakat tentu saja ini perlu tindak lanjut rapat tingkat menteri. Nanti kami akan meminta rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Bapak Menko PMK. Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur, NTT, erupsi pada Kamis pagi waktu Indonesia bagian tengah. Sebelumnya pada 3 November lalu, Gunung Lewotobi Laki-Laki juga mengalami erupsi. Setidaknya 9 orang meninggal dunia akibat bencana tersebut. Saat ini Gunung Api Lewotobi Laki-Laki berstatus awas atau level 4. Warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km. Citos Natun, Kompas TV, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Lalu seperti apa kondisi terkini pasca Gunung Lewotobi Laki-Laki erupsi? Sudah ada jurnalis Kompas TV Citos Natun di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Selamat petang Citos, seperti apa kondisi warga saat ini di pasca erupsi Lewotobi Laki-Laki? Apakah setiap warga sudah dipastikan berada di zona aman? Selamat siang, selamat sore Nitya dan juga saudara. Memang untuk seluruh warga yang berada di dalam radius 7 km dari puncak gunung sudah dipastikan bahwa mereka telah dievakuasi atau dibawa ke posko pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur. Siang tadi memang dari 7 desa itu tim gabungan sudah mengevakuasi lagi beberapa desa yang berada di sebelah utara gunung, yakni Desa Nurabeleng, Desa Riangkaha, dan sore tadi sudah tim juga akan mengevakuasi warga yang berada di Desa Lewotobi sendiri. Memang selama ini ketiga desa ini memang tidak masuk dalam zona desa yang berada di garis merah, namun pasca erupsi yang terjadi pagi tadi, tim SAR gabungan bersama Brimob Maumere mengevakuasi para warga ini karena memang daerah mereka ini berpotensi terjadi awan panas guguran. Dan sampai saat ini jumlah pengungsi yang kami dapatkan dari BPBD Flores Timur berjumlah 5.000 orang yang memang tersebar di 3 titik yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur dan juga yang tersebar di kabupaten tetangga yakni Kabupaten Sika. Nitya. Total titik pengungsian yang saat ini ditempati oleh warga, apa saja kebutuhan mereka yang belum terpenuhi hingga kini? Untuk kebutuhan Nitya dan juga saudara, memang kami pantau sejak hari pertama hingga hari ini, kebutuhan pertama yang paling dibutuhkan warga di sini adalah kebutuhan air bersih dan juga kebutuhan MCK dan juga peralatan-peralatan dapur, karena kami melihat memang minimnya peralatan dapur sehingga banyak pengungsi yang terlambat untuk mendapatkan makanan karena memang peralatannya sedikit, serta anggota-anggota yang memasak pun juga terlihat masih sedikit. Diharapkan memang ada bantuan misalnya dari Denbekang TNI Angkatan Darat sehingga perbekalan ataupun permakanan masyarakat bisa diatur tepat waktu. Dan juga kami melihat penerangan di posko-posko pengungsian juga terlihat sangat minim sehingga masyarakat memang kesulitan untuk beraktivitas pada malam hari
karena memang di tenda-tenda itu tidak ada lampu yang disiapkan oleh pemerintah maupun oleh BNPB sendiri. Ya. Apa saja rencana untuk esok hari? Apakah kemudian ada proses evakuasi khusus atau seperti apa yang disiapkan untuk memastikan setiap warga ini aman? Untuk evakuasi sendiri memang tim SAR gabungan bersama TNI Polri memang selalu menunggu rekomendasi dari PVMBG. Dan itu memang terbuka kemungkinan sampai saat ini sudah ada kurang lebih 10 desa, warga dari 10 desa yang sudah dievakuasi ke posko-posko pengungsian. Dan untuk sampai saat ini dapat saya laporkan, Nitya dan juga saudara, jalur yang berada di belakang saya ini adalah jalur penghubung antara Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika. Memang tadi sempat ditutup karena bahayanya awan panas guguran yang terjadi. Dan untuk warga semua yang berada di jalur-jalur ini memang dilarang untuk beraktivitas dan memang semua sejak hari pertama telah dievakuasi atau dibawa ke posko pengungsian sehingga lebih aman karena jaraknya kurang lebih 15 sampai 16 km dari pusat erupsi. Ya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Citos Natun. Yang juga